Terima kasih kepada Mas Febriandi Rahmatullah selaku pembicara dan juga Mbak Dita Amalia selaku moderator yang sebelumnya telah memandu sesi webinar terkait Reimagining Revenue Management in a COVID-19 World. Berlanjut ke agenda berikutnya, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Kementerian Kesehatan, yaitu Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Pada sesi ini, kita akan bahas mengenai data-driven pandemic handling yang akan dipandu oleh salah satu pendiri IKRA, yaitu Mas Endian Rahmanda. Bagi teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Menkes, silahkan saja langsung mengakses link Slido yang telah diberikan oleh panitia pada kolom chat. Tidak menunggu lama, langsung saja kepada Mas Endian Rahmanda selaku moderator kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ketemu lagi sama saya, Endian Rahmanda. Hari ini saya akan jadi moderator untuk sesi yang kayaknya lumayan ditunggu-tunggu nih. Kita akan bahas tentang data-driven instincts, data-driven pandemic handling bersama Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Budi Gunadi Sadikin. Selamat datang semuanya, thank you banget yang udah hadir sampai hari ini di Data Science Weekend 2021 dengan tema Rebalancing the Power. Acara ini diselenggarakan oleh Data Science Indonesia, komunitas data science terbesar di Indonesia. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Microsoft, Esri, Data Academy, Jabar Digital Service, dan IKRA yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih juga buat media partner, ada Deep Tech dan Lokadata, dan juga community partner kita, ada AI for Impact, Female Geek, Jakarta Machine Learning, Arledis, Deep Tech, dan juga Data Science Universitas Indonesia. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Menteri, himbauan lagi buat teman-teman yang mau ikut diskusinya dan mau ikut bertanya juga ke Pak Menteri, bisa langsung sampaikan pertanyaannya di link di Slido yang ada di kolom chat di YouTube. Oke, kayaknya kalau speaker yang ini saya udah nggak perlu memperkenalkan lagi kayaknya ya, semua orang sudah tahu. Mungkin saya mau langsung menyapa nih, Pak Menteri, Pak Budi, apa kabarnya Pak? Semoga sehat terus nih Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih banyak ya Pak Budi sudah menyeluangkan waktunya nih di sore hari ini. Pasti jadwal Pak Budi sangat padat sekali ya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih Pak, terkait data-driven pandemic handling ya. Bicara mengenai data-driven decision making, apalagi dalam keadaan yang penuh pressure ya Pak, di kementerian sekarang melawan pandemi gitu, pasti challenge-nya sangat besar gitu. Kalau saya boleh ngutip nih, saya pernah dengar Pak Budi sempat ngomong, saya kapok pakai data Kemenkes. Nah, buat orang dan teman-teman di sini juga ya, yang udah sering, udah suka bekerja dengan data Pak, apalagi dalam konteks pemerintahan atau enterprise yang besar, itu kita sepertinya bisa mengerti Pak. Tantangannya pasti sangat besar sekali. Mungkin Pak Budi bisa jelaskan lagi nggak Pak? Tantangannya seperti apa? Mungkin curhatlah sama teman-teman data kita yang ada di sini nih Pak. Ini buat teman-teman ya, saya begitu lulus kerjanya di IBM di Jepang, jadi kerja di perusahaan teknologi, walaupun teknologinya zaman dulu. Ya. Kemudian saya masuk perbankan. Perbankan itu kan ya salah satu industri yang everything is about data kan. Kita mungkin transaksinya perbankan Indonesia kan billions transaction per day. Jadi datanya bukan hanya data statis yang banyak. Karena nasabah perbankan mungkin kan ya sekitar sekarang udah sampai 200-an juta lah, sama seperti telco atau kesehatan juga. Tapi yang membedakan adalah data dinamisnya yang tinggi sekali ya, yang miliaran per day. Masing-masing teman-teman lah sehari berapa transaksinya kan, beli Tokopedia, gesek kartu kredit, tarik tunai ATM, balance inquiry gitu kan, cek saldo, itu kan rata-rata mungkin orang bisa per orang per hari mungkin 3-4 kali transaksi. Jadi itu memang jadi miliaran data transaksi dan nggak boleh salah ya, kalau itu sama-sama kesehatan. Kalau uangnya hilang, uangnya salah kan marah orang-orang gitu kan. Itu yang saya rindu. Iya betul. Nah, kalau saya bilang kesehatan itu adalah industri yang kedepannya akan sangat bergantung kepada data. Saya udah melihat trennya nih, trennya artificial intelligence,
trennya big data, trennya Internet on Things. Ya. Saya juga udah observe tuh jumlah paten yang terkait dengan industri kesehatan yang dimasukkan oleh perusahaan kesehatan sejati seperti GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Pfizer, gitu ya, Sanofi, dibandingkan dengan paten-paten yang berkaitan dengan kesehatan tapi disubmit oleh perusahaan-perusahaan yang seperti Alphabet, Google, gitu ya, Facebook, Apple, itu bersaing sekarang, gitu ya. Jadi aku melihat ini gesernya trennya ke sana ya. Saya nggak tahu apakah secepat tape-nya saya atau CD-nya saya hilang diambil Spotify atau Bluebird diambil Gojek dan Grab atau lebih pelan itu, I don't know. Tapi baik data-data yang terkait dengan medicine, ya, karena medicine ini geser juga yang tadinya chemical based, sekarang jadi banyak yang biologi sama genomic based kan. Itu bergeser, tapi juga data dari health services, perawatannya, baik itu testing, kemudian analytics, diagnostic, itu sangat bergantung ke data. Nah, how fast they will disrupt this industry, saya nggak tahu. Ya. Tapi jelas trennya akan ke sana. So negara yang tidak memiliki arsitektur data kesehatan yang baik, they will lose. Dan itu kasihan rakyatnya, ya. Karena ini kan talking about, ini lebih penting daripada uang, kata saya kan. Ya uang paling kurang miskin, tapi kalau ini sehat kurang ya mati, ya kita mendingan miskin daripada mati, katanya. Betul. Itu dulu. Oke, jadi menurut Bapak transformasi digital itu inevitable lah Pak ya, apalagi di kesehatan. Saya kebetulan minggu lalu baru habis ngobrol-ngobrol Pak sama salah satu GM di Bank BUMN lah. Beliau itu bilang COVID-19 itu the real chief digital transformation Pak. Karena dia dengan sangat cepat merubah transformasi digital di seluruh aspek dengan begitu masifnya gitu. Ini menjadi membawa efek perubahan rencana roadmap transformasi digital di Kemenkes nggak, Pak? Itu yang sekarang kita lagi bikin. Jadi karena ada significant event seperti ini, kita mesti menata ulang rencana strategisnya kita. Kemenkes sudah punya rencana 5 tahun ke depan sebagai terjemahan dari RPJMN-nya negara. Negara kan ada RPJMN 5 tahun yang harus rencana pembangunan jangka menengah, yang harus diterjemahkan menjadi rencana strategis atau Renstra 5 tahun dari masing-masing kementerian. Nah, dengan adanya pandemi ini mengubah secara drastis landscape kesehatan di Indonesia dan di dunia. Sehingga harus ada adjustment dari rencana strategis kita dan sekarang sedang kita bikin, ya, kita dibantu McKinsey untuk bikin itu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah begini. Itu tadi, data menjadi sangat penting. Tadinya data adalah suplemen di industri kesehatan. Sekarang saya bilang data adalah salah satu komponen yang penting sekali. Ada beberapa aspek, saya belum bisa secara terstruktur menyampaikan ke teman-teman. Tapi saya kasih contoh gini satu. Virus ini kan telat kita deteksinya. Padahal nama virusnya kan SARS-CoV-2, kan teman-teman tahu. Kalau ada nomor 2 kan pasti ada nomor 1. Saya nanya gitu kan. Sebagai orang yang mengerti data, nggak mungkin ada nomor 2, nggak ada nomor 1. Gitu kan. Pasti ada nomor 1. Oh ada Pak, benar. Tahun 2002 keluar di Cina. Nah terus kita ngapain? Ini mutasi sesudah itu. Terus kita ngapain aja selama ini 17 tahun? Ya nggak apa-ngapain. Bodoh sekali kita kan tidak mempersiapkan sistem persenjataan yang baik. Nah ini harusnya dipersiapkan dari sekarang. Nah cuma memang bagaimana pengolahan data untuk melihat mutasi virus ini, itu ada teknologi yang namanya whole genome sequencing. Itu everything is very heavy about data.
It's very heavy seperti itu. Dan itu juga ada artificial intelligence yang kalau kita lihat di GIS8 itu database yang isinya genome sequence dari semua virus yang ada terkait influenza aja, baru influenza nih, belum yang lain gitu ya. Itu tuh satu udah bisa beranak pinak, jadi mutasinya mungkin bisa jadi 10.000, 15.000. It's all about data, it's all about big data, it's all about artificial intelligence. Karena kita melihat pattern, ya, dan kita harus memanggil jago-jago AI-nya kita, jago-jago big data-nya kita untuk bisa predict in the future. Ya. Kalau di perbankan kita pakai itu modeling untuk menentukan nilai dari aset, itu saham, obligasi atau kurs gitu kan. Tapi ini kan buat nyawa gitu kan. Karena kita bisa memprediksi ke depan bagaimana pola dari penyebaran virus. Itu satu aja misalnya contoh ya, yang akan mereform harusnya the way we use data di industri kesehatan kita menghadapi the future pandemic. Karena saya bilang, siapa yang jamin ke saya bilang bahwa SARS-CoV-3 nggak akan datang? Nggak ada yang berani. The smartest epidemiologist or the smartest molecular biologist bilang, Pak, nggak ada yang bisa garanti. Bisa datang 5 tahun lagi, 10 tahun, 15 tahun lagi. Apa kita mau anak-anak kita kayak gini? Nggak siap seperti kita. Itu tugas kita kan mempersiapkan, salah satunya dengan membangun kemampuan big data dan artificial intelligence yang bagus terkait dengan genome sequencing, gitu kan. Betul. Yang kedua, saya bilang, ini yang namanya orang sakit itu, kenapa meninggal atau wafat? Karena memang ya datanya kita tersebar kemana-mana. Karena datanya di industri kesehatan, buat saya orang yang juga hidup kecil ini dengan data, itu sangat location oriented atau apps oriented. Mohon maaf nih, siapa nih ada di sini, ada datanya datanya Halodoc ya di Halodoc. Datanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Datanya di Prodia punya Prodia. Jadi Budi Sadikin ke Cipto, ya datanya di Cipto. Ke Prodia ada di Prodia. Ada ke saya cek kesehatan di Singapura di Monti ada di Monti. I think that is a very wrong logic. Data itu saya pakai ini Garmin Watch ada di Garmin, ya kan? Ya. Data itu harusnya miliknya saya, gitu kan? It has to be patient based. Sentralnya tuh mesti di pasien. Jadi kalau Budi Sadikin pakai Garmin tidak lari-lari dia pernah, harusnya dia masuk itu miliknya saya selain milik Garmin. Itu dual ownership. Kalau saya ambil darah di Prodia itu milik Prodia dan milik Budi Sadikin. Saya check up misalnya di Singapura itu miliknya Mount E dan milik Budi Sadikin. Artinya apa? Kalau tiba-tiba saya kena tuh sakit misalnya COVID masuk rumah sakit pusat Pertamina, saya bisa bilang tuh dengan nyetikan jari, semua data mengenai saya dibuka karena itu hak saya. Jadi dokter yang merawat saya di rumah sakit Pertamina bisa akses to Garmin to see my data-data saya pada saat sehat. Bisa akses ke Prodia dan lab-nya pada saat saya sering ambil darah 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, dan bisa ambil health check up terakhir saya dari Singapura. Misalnya kayak gitu. Konsep itu aja udah mesti diberesin, itu kan menurut saya. Yang dari location centric menjadi patient centric. Dan itu the whole network. Datanya BPJS kan, BPJS punya BPJS. Data ini punya ini, nggak sama data. Aduh kan dibilang salah nih caranya konsepnya. Jadi sentralisasi data dan integrasi data itu jadi penting ya Pak ya, untuk bisa memanfaatkan. Aku interupsi. Saya nggak suka itu kalau integrasi. Yang kejadian gini, oh itu datanya mesti diintegrasi, semua mesti diambil. Itu kejadian kan? Oh ini KTP, semua mesti di sini. Oh enggak, yang mana perbankan, semua data mesti di-copy, data KTP di perbankan. Sekarang kejadian nih. Setiap kali itu mau disuntik ditanya NIK, nama, tanggal lahir. Ini saya bilang, kenapa sih masukinnya fieldnya mesti 10? Maksud Bapak apa? Kenapa nggak masukin NIK aja? Maksud Bapak kenapa? Loh, kan nama alamat, tanggal lahir, kakak, segala macam udah ada di NIK. Semua ada di NIK, betul. Itu ego sektoral ya. Ego sektoral, masing-masing merasa bahwa dirinya paling pengen punya semua data, itu harus dikikis habis. Aku bilang, Google tuh nggak punya data loh. Sumpah, Google nggak punya. Tapi dia bisa dapat menyediakan informasi yang paling lengkap di dunia dengan mengintegrasikan database yang ada. Jadi bedanya kita jangan ngomongin data deh, sorry ini data science weekend, information science weekend deh aku rasa. Data kan be everywhere. Yang penting kita bisa akses informasinya. Yang penting datanya bisa diakses sebagai informasi ya Pak. Informasi, Pak, tadi ngomongin soal ego sektoral, mungkin kaitannya sama less
daripada soal teknologi, tapi lebih dari sisi data governance-nya ya Pak ya. Nah Pak Betul. Budi, kita tahu semua bahwa Pak Budi punya pengalaman yang sangat ekstensif di bidang enterprise, di BUMN di enterprise ya Pak ya. Nah, kira-kira ada pendekatan apa Pak yang Bapak bawa dari pengalaman Bapak di enterprise, khususnya mungkin di data governance yang akan Bapak bawa di Kemenkes, khususnya untuk terkait soal data Pak? Memang kita membutuhkan data arsitek yang hebat. Jadi saya mencari tuh teman-teman kalau mau bantu ya. Cuma kan ini kan Kementerian Kesehatan nggak bisa bayar sebesar startup atau bank, gitu kan. Tapi kalau teman-teman ada data arsitek yang jago, you want to do good things for the country, then help us. Ya, saya cerita aja, bank itu kan hebat kan sistem database-nya. Tapi teman-teman ngerasain nggak? Saya mau buka account tabungan, saya isi form ya, nama, alamat, tanggal lahir, nama orang tua, segala macam kan. Kita mau buka kartu kredit, saya isi lagi tuh formnya. Teman-teman pasti masih ingat kan, nama, alamat, tanggal lahir, saya mau ambil KPR, isi lagi. Saya sempat nanya lu ke para bankir yang dibayar mahal gitu. Kan bank-bank itu kan triliunan untuk IT. Kenapa sih saya nasabah bank ini, datanya udah ada di bank ini, tiap kali saya mau apply produk baru, saya mesti ngisi lagi semuanya. Gitu kan. Okay. Saya tinggal ingin nama aja, atau tanggal lahir, atau NIK aja, keluar semua dong. Datanya ada di sana. Coba teman-teman lihat. Ada nggak bang begitu kita udah ngasih tabungan, begitu mau ngisi kartu kredit, tinggal harus ngisi yang lain-lain semuanya lagi ya? Kan pasti suruh ngisi semuanya. Itu menunjukkan apa? Even di institusi yang sangat canggih, data governance-nya itu kalah sama data teknologinya. It doesn't meaningless karena ego sektoralnya tinggi sekali. Itu baru satu perusahaan. Jangan bikin antar bank. Jangan antara bank sama kesehatan. Astaga, Pak, ini kita omongannya seru banget, tapi ini dari audiens sudah banyak nih yang mau bertanya nih. Mungkin saya coba ambil satu ya. Saya mau ambil pertanyaan dari Ainul yang mungkin panitia kalau sudah menyiapkan bisa ditampilkan. Pertanyaannya gini Pak, walaupun data pasien naik, tapi kenapa masyarakat tidak percaya akan data tersebut? Apakah penyampaian datanya yang masih kurang baik atau masyarakatnya punya trust issue, Pak? Pertanyaan bagus nih. Saya kalau suruh ditanya, data di Indonesia yang paling dipercaya sama teman-teman data apa? Data Dukcapil, data pemilu, gitu kan? Data apa yang kita paling pakai? Data paspor. Gitu kalau kita pergi. NIK ya, Dukcapil. Itu Dukcapil kan satu ya. Kita bisa pakai kita contoh yang lain atau datanya ini. Aku bilang emang data di Indonesia dengan jujur kita bilang bahasanya nih supaya jangan salah karena ini kan terbuka. Kalau kemarin kan saya nggak rasa itu terbuka jadi ngomongnya apa adanya ternyata salah. As a scientist backgroundnya saya kita ngomong apa adanya. Sangat banyak there is huge opportunity untuk improvement. Ya. Nah, akibatnya kalau itu tidak diimprove dan kita tidak mendengar masukan dari rakyat, orang jadi nggak percaya. Begitu orang nggak percaya, dia bikin database sendiri. Itu yang penyebabnya kenapa kejadian. Orang nggak percaya Dukcapil, dia bikin database sendiri. Betul. Nah, dia bikin Kemensos, bikin nama database DTKS. Nah, Kementerian Keuangan nggak percaya sama data Kemenkos, dia bikin database ini. Jadi kita punya 3 database yang mesti direkonsiliasi. Teman-temannya ahli database tahu how difficult it is, how resource-nya banyak banget ngambil processor time yang mahal, gitu kan. Nah, saya ngerasa gimana database-nya bisa updated. Saya pernah bilang gitu. Saya mulainya dari inilah, dari waktu di perbankan di BUMN ya. Data misalnya CV, gitu kan. Saya di perbankan karyawan 100.000. Itu datanya nggak pernah update. Jadi mereka minta uang untuk update, hire orang, segala macam. Aku toel tuh, kepala divisi IT-ku yang budgetnya triliunan itu. Mohon maaf, jangan bodoh-bodoh amat dong. Maksud Bapak apa, Pak Dirut? Gitu. Aku tahu nggak yang paling bagus untuk update data itu siapa? Bukan kamu. Siapa? Yang paling bagus adalah yang bersangkutan. Gitu kan? Jadi kita nggak usah keluar duit. Yang bersangkutan harus ini. Jadi maksudnya gimana? Tahu nggak? Ada beberapa aplikasi yang orang tuh sibuk update. Instagram, TikTok, Facebook, dia nggak bisa sendiri. Tapi hubungan kerjaan.
Ya udah, kenapa nggak telepon LinkedIn, gitu kan? Kita kerjasama sama LinkedIn, bilang kalau masukin LinkedIn kesempatan promosi sama mutasi lebih besar, diisi semua sama mereka. Kita tinggal ngecek. Nah, jadi aku bilang mengenai data quality, aku bilang jujur ya, itu kita isu di Indonesia. Gimana memperbaikinya? Orang yang berkepentingan lah yang harusnya memperbaiki sendiri. Kita tinggal bikin mekanisme check and control-nya. Tetapi kalau kita memaksa setiap kali tidak sempurna, ada satu grup atau lembaga atau badan yang ingin merasa bahwa dia bisa memperbaiki kualitas datanya lebih baik daripada lembaga lain, ini adalah perputarannya nggak akan selesai-selesai. Yang harus memperbaiki adalah orang yang memang berkepentingan atas data itu sendiri. Betul. Intinya jangan semua dikerjain sendiri ya Pak, desentralisasi resource juga untuk mendapatkan data yang kualitinya tinggi. Pak Budi, Pak Menteri, ini saya sejujurnya masih pengen banyak banget nih ngobrol nih soal data, tapi sayangnya waktunya sangat terbatas. Saya juga hanya bisa sampaikan satu pertanyaan dari audiens, padahal masih banyak. Tadi Pak Budi bilang bahwa kesehatan medical records itu inevitable untuk kita transformasi secara seutuhnya dalam bentuk digital, tapi challenge-nya juga banyak. Tadi Pak Budi juga sempat bilang mengajak teman-teman data engineer, ayo bantuin Kemenkes ya Pak ya. Nanti saya kumpulin Pak, saya kumpulin anak-anaknya Pak. Saya kasih Pak Budi. Iya, iya. Oke. Pak Budi, terima kasih banyak banget. Mungkin sebelum kita bubar, kita ada ritual seperti biasa, foto bersama Pak. Saya mau memanggil rekan kakak saya, Mas Nabil dan Mas Alam dari Data Science Indonesia nih Pak. Mungkin kita foto bersama dulu. Sore Pak Budi, terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak Budi. Sharingnya luar biasa Pak, keren. Jadi kita sendiri yang harus update ya Pak. Iya, Ngeri Pak. Di scale. Oke. Saya hitung sampai 3 ya, nanti mungkin ditahan sedikit waktunya. 1, 2. Ya, satu gaya lagi Pak, mungkin biar kita semua vaksinnya beres ya Pak ya? Vaksin beres, vaksin. Vaksin beres. Oke, 3, 2, 1. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi, teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, buat semuanya jangan kemana-mana, setelah ini kita masih ada pembicara yang ditunggu juga, Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Yang belum sharing momen-momen kita bisa share di Instagram dengan mention @datascienceweekends dan @datascienceindo. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Saya Endian Rahmanda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.